Halo semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai uji kenormalan goodness of fit test dengan menggunakan aplikasi SPSS, RStudio, dan Excel. Dan berikut adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji kenormalan goodness of fit test. Nilai statistik uji diperoleh dari menjumlahkan nilai kuadrat dari selisih frekuensi observasi dan frekuensi harapan dibagi frekuensi harapan pada masing-masing kelas. Hasilnya dibandingkan dengan nilai chi-square tabel. Jika lebih besar, maka keputusannya adalah tolak H0. Berikut ialah soal yang akan kami uji kenormalannya. Ya, pertama-tama kita akan menjelaskan cara menguji kenormalan sebuah data dengan metode goodness of fit test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengimpor data ke dalam lembar kerja SPSS seperti ini. Kemudian klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, kemudian klik chi-square. Kemudian pindahkan variabel yang akan kita uji ke dalam tes variable list. Kemudian get from data, all categories equal, kemudian klik OK. Hasilnya akan seperti ini. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa nilai statistik hitungnya adalah sebesar 30,99 dan nilai p-value-nya adalah sebesar 0,000146. Nilai p-value ini lebih kecil dari tingkat signifikansi yang kita gunakan, yaitu sebesar 0,05, yang berarti keputusannya adalah tolak H0. Kesimpulannya adalah bahwa data lama kerja ini tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya kami juga akan menjelaskan mengenai cara menguji kenormalan sebuah data menggunakan metode goodness of fit dengan software RStudio. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan data yang ingin kita uji kenormalannya ke dalam RStudio. Di sini saya menggunakan fungsi readcsv karena data yang akan saya gunakan bentuk filenya adalah CSV. Lalu kita klik Ctrl plus Enter. Setelah itu pilih data yang akan digunakan, klik Open. Lalu kita bisa menggunakan fungsi view, lalu ketikkan judul datanya untuk menampilkan dan sekaligus mengecek apakah data tersebut sudah masuk ke dalam RStudio atau belum. Klik Ctrl Enter lagi. Nah, di sini sudah terlihat data yang akan kita uji kenormalannya. Nah, untuk menguji kenormalan suatu data dengan metode goodness of fit menggunakan aplikasi RStudio, kita bisa menggunakan fungsi chi-square test. Ketikkan judul data yang akan kita uji. Dan di sini saya akan menguji variabel usia. Lalu klik Ctrl plus Enter. Maka di jendela konsol akan muncul p-value hasil pengujian kenormalan tersebut. P-value yang didapatkan ialah 0,9971. Artinya p-value lebih besar daripada alfa sama dengan 0,05. Maka keputusan yang diambil ialah gagal tolak H0. Maka dapat disimpulkan dengan tingkat signifikansi 5%, cukup bukti untuk menyatakan bahwa data usia berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
Baiklah, sekarang kita melakukan pengujiannya dengan bantuan software Excel. Kita kelompokkan terlebih dahulu menjadi beberapa kelas. Nah, ini merupakan data yang sudah dikelompokkan dan sudah ditentukan rata-rata serta standar deviasinya. Seperti ini. Baiklah, lanjut. Kita akan menentukan statistik ujinya yaitu chi-square hitung. Untuk perhitungannya, pada kelas pertama kita hanya menggunakan batas atas dan kelas terakhir kita hanya menggunakan batas bawahnya saja. Sehingga batas atas dan bawah sebenarnya dapat dicari dengan rumus seperti ini. Nah, kemudian kita bisa tarik. Oke. Selanjutnya kita akan mencari nilai Z, di mana nilai Z dapat dicari dengan batas dikurangi dengan X bar dibagi dengan standar deviasinya. Nah, karena rata-rata dan standar deviasinya tetap, kita kunci dengan menambahkan simbol dolar atau F4 agar bisa kita seret ke bawah dan rumusnya tidak bergerak. Oke, selanjutnya kita akan mencari peluang dari batas atas dan bawahnya. Kita bisa mencari dengan formula seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya kita akan menghitung PI dengan mengurangkan peluang dari batas atas dengan batas bawah kelas. Nah, selanjutnya kita akan menghitung atau mencari frekuensi harapannya, yaitu dengan mengalihkan PI dengan N. Nah, sama seperti yang tadi, N-nya karena tetap kita kunci lagi. Setelah itu kita masuk ke step terakhir dalam penghitungan chi-square-nya, yaitu selisih frekuensi observasi dan harapan dikuadratkan kemudian dibagi dengan frekuensi harapannya. Dan terakhir kita seret dan dijumlahkan. Nah, selanjutnya kita dapatkan chi-square hitungnya sebesar 12,4876. Nah, berikutnya untuk menentukan chi-square tabel, kita memerlukan degree of freedom dengan rumus K-1 P, di mana K jumlah kelas yang sudah digabung yaitu ada 5, dan degree of freedom-nya kita dapatkan sebesar 2. Nah, kemudian dengan tingkat signifikansi 5%, kita bisa mencari chi-square tabelnya dengan formula seperti berikut. Nah, bisa kita masukkan. Nah, jika dibandingkan, ternyata chi-square hitung kita itu lebih besar dengan chi-square tabel. Nah, sehingga keputusannya yaitu kita akan menolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi data gaji tersebut tidak mengikuti distribusi normal. Sekian. Dan terima kasih, semoga bermanfaat.